Hei, berhenti! Kau siapa? Mana tanda pengenalmu? Tanda pengenalku ya? Tentu. Em, Sebentar, Pak. Em, Kalau begitu kami harus memeriksamu. Tanda pengenal ini ada stempel kerajaan. Simpanlah olehmu. Suatu saat kau pasti membutuhkannya untuk bisa masuk istana. Dan ketika para penjaga melihat ini, mereka tidak akan menghentikanmu. Tunggu, Pak. Aku akan segera menunjukkan suratnya pada Anda. Aku memilikinya. Silakan. Ini dia. Apa? Dokumen ini untuk tamu istimewa. Maafkan aku, Tuan. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Kau bisa pergi sekarang. Terima kasih banyak. Pangeran Nasir, aku Mirza Altulia sungguh berterima kasih padamu. Atas bantuan ini, aku telah berhutang besar. Aku tahu penantian ini menjadi sangat panjang, Sultan. Terus terang, tidak ada yang tidak sabar sepertiku untuk memahkotai putraku. Aku bisa mengerti, Sultan. Bukan hanya kau, bahkan sukacitaku tidak mengenal batas hari ini. Kenapa tidak? Apalagi yang ku tahu Pangeran Nasir adalah murid favoritmu. Kau anggap dia seperti anakmu sendiri. Aku menganggapnya anakku, tapi tidak lagi. Dia menolakku untuk menerima lamaranku menikahi Razia. Dengan demikian dia tidak akan menjadi muridku, tapi musuhku. Ada apa, Sultan Yaldos? Apa yang sedang kau pikirkan? Bukan apa-apa. Pikiran itu agak tidak terkendali. Satu pikiran mengikuti yang lain. Namun pikiran itu tampaknya haus. Tapi ambillah serbat yang sudah kubuat. Dan aku bersumpah bukan hanya tenggorokanmu. Itu akan menenangkan pikiranmu serta jiwamu. Ambil ini yang mulia, silakan. Teguklah sedikit. Dan nikmatilah serbat manis khusus ini. Luar biasa. Benar-benar nikmat. Cukup menakjubkan. Mataku mencarinya dan menatap matanya, kemudian saling menggenggam. Indahnya. Hatiku berdetak lebih cepat. Aku pergi mendekatinya dan akhirnya melambung ke udara. Aku telah jatuh cinta. Namaku Kalandar. Kalandar. Aku mabuk cinta. Sepertinya Tuan Putri sudah siuman. Kau? Kelancangan apa ini? Kenapa kau membawaku kemari? Maafkan aku, wahai putri. Tapi aku tidak punya pilihan lain.
Fatima, di mana Putri berada? Kemana kau akan pergi dengan pedang ini? Apa kalian berencana untuk membunuhku dengan pedang ini? Tidak. Sama sekali tidak. Kenapa hamba harus membunuh Anda? Sebenarnya, Putri mencoba untuk membuat Anda keluar dari istana ini. Beliau mengatakan pada hamba untuk memberi Anda berita yang palsu. Jadi aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin jawaban atas pertanyaanku padamu. Aku... Shh. Jauh dari keributan istana. Di sini sangatlah damai. Apakah sekarang aku bisa bertanya pada Putri, kenapa dia melakukan semua ini? Apa alasannya? Dari waktu ke waktu, semuanya selalu berubah, wahai Putri. Baik atau buruk akan selalu berubah. Beberapa orang memiliki kebiasaan seperti ini. Dan mereka juga bisa berubah. Haruskah aku menganggap bahwa wanitaku telah berubah menjadi seorang putri? Aku tidak berubah. Begitu juga kau. Hanya waktu yang telah berubah, Altunia. Putriku, Menjadi putri tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi Putri Delhi yang pernah kau culik selama ini, dia adalah ratu untuk masa depan Ghazni. Bakar, bakar. Bakar dalam api kebencianku. Aku ingin kau secara pribadi mengurusnya. Tidak boleh ada yang kurang sedikit pun. Ada apa, Sultan Yaldos? Tampaknya kau sedang gelisah. Aku merasa tidak enak badan. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Panggil dokter kerajaan, segera. Tidak, Sultan. Kau tidak perlu melakukan itu. Ini hanya sedikit demam. Kupikir aku hanya perlu beristirahat sebentar. Bawa Sultan ke kamarnya dan bawa tabib istana negara, segera. Ada apa, Yang Mulia? Sultan Yaldos tiba-tiba merasa tidak enak badan. Di mana Razia? Aku belum melihatnya. Di mana dia? Razia, aku akan mencarinya, Ibu.
Kenapa kau menatapku seperti itu? Wajahmu tampaknya begitu gembira. Ada yang ingin kusampaikan. Kau tampak begitu cantik hari ini. Terima kasih. Sepertinya cahaya di wajahmu mencerahkan hari ini. Apa maksudmu? Apa maksudnya kau mengatakan itu? Ratu masa depan Ghazni. Kau? Sultan Yaldos? Apa ini sebenarnya? Mungkin ini adalah takdirku. Beberapa hari lagi, aku akan menikah dengan Sultan Yaldos. Itu tidak mungkin. Tidak boleh seperti itu. Itu sungguh tidak mungkin. Tidak kubiarkan hal itu terjadi. Kalau kau melakukan itu akan membuat banyak masalah bagiku. Aku memintamu untuk pergi dari sini. Pergi dari Delhi secepatnya. Apa yang kau katakan? Aku menyebabkan lebih banyak masalah. Kau bisa mengandalkan aku untuk menyingkirkan semua masalahmu. Kenapa kau mau menikahinya? Apa kau sudah tidak waras? Apakah karena Sultan Yaldos kaya atau karena kerajaannya jauh lebih besar daripada kerajaan Delhi? Altonia, kau telah menghinaku. Dan kau adalah orang yang telah menghina cinta sejatiku. Ikutlah bersamaku. Katakan pada Sultan Yaldos, kau tidak akan bisa menikah dengannya. Katakan padanya, kau tidak bisa terima ikatan itu. Aku tahu nantinya kau membawa masalah itu bersamamu, tapi itu bukan masalah. Sekali lagi, aku akan menjadi orang yang membantumu keluar dari masalah itu. Ikutlah bersamaku dan katakan padanya bahwa kau tidak bisa menikah dengannya. Itulah alasannya kenapa aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Kau hanya tidak bisa memahami betapa seriusnya masalah ini. Aku juga coba memberitahu padamu, ini masalah yang sangat serius. Hanyalah orang bodoh yang bermimpi menikahi seorang pria yang berusia 60 tahun seperti dia. Itu bukan mimpiku, Altonia. Itu kebenaran. Dan aku harus hidup dengan itu. Karena aku telah berjanji pada Sultan Yaldos.
Sungguh aneh orang-orang kaya ini. Mereka memberikan hatinya pada seseorang, tapi memberikan janji pada yang lainnya. Aku tidak berdaya, Altunia. Sultan Yaldos telah membuatku berjanji di Ghazni. Dia mengatakan kalau dia ingin menemaniku ke Delhi dengan satu syarat. Aku akan menemanimu ke Delhi dengan satu syarat. Aku akan mengajukan syarat itu pada waktu yang tepat. Syarat apa? Di hadapan keluargamu dan kau, aku meminta tangan Putri Razia dalam pernikahanku. Aku akan menikahinya. Setelah semua yang terjadi, jika aku kembali pada kata-kataku, itu mungkin Sultan Yaldos akan menyatakan perang terhadap Delhi. Aku mempertaruhkan segalanya bagi kerajaan Delhi dan rakyatnya. Kau beritahu aku, Altunia, bagaimana aku bisa dengan satu keputusan membawanya ke ambang perang? Bagaimana aku bisa membiarkan rakyatku berperang? Ini akan membawa penderitaan. Banyak orang yang akan kehilangan rumah mereka. Orang-orang dari kerajaan ini percaya bahwa kebahagiaan dan juga keamanan mereka merupakan tanggung jawab Sultan dan keluarganya. Mereka sangat percaya bahwa Sultan adalah pemberi keselamatan. Bagaimana aku bisa mematahkan harapan mereka? Cinta kita tidak masuk akal ketika ditempatkan menghadapi harapan mereka. Ini tidak adil. Aku tidak bisa mematahkan harapan jutaan orang, Altunia. Aku tidak bisa melakukan itu. Setelah mengetahui semua ini, jika kita terus membicarakan cinta kita akan kelihatan sangat egois. Aku tidak ingin itu terjadi pada cinta kita, Altunia. Tuan Putri, sebelum kau pergi, jawablah pertanyaan dariku dulu. Ya Putri, aku mengerti. Waktu yang tidak tepat untukmu dan untuk aku. Tapi jika waktu telah berubah, apakah jawabanmu juga akan berubah? Apakah kau akan mau untuk membalas cinta sejatiku padamu?